刘大长老唤姬红尘过去。遗尊前往，以应重托。将。可如今与异魔族人合，一次获取洗礼丹，想要吞并姬家。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-652-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 651. Sebelumnya, Qingchen dan Ruri berhasil menghindari para penjaga yang datang karena keributan yang baru saja Qingchen timbulkan. Namun bagi Qingchen, keberadaan Ruri di sampingnya hanya akan mengganggu rencananya saja. Maka karena itulah dia pun memutuskan untuk mendorong Ruri keluar dari pavilion itu, dengan alasan agar ia bisa menemukan jalan yang tepat. Sementara Qingchen akan terus melakukan pencarian kepada Jiruyu. Hingga ia pun mendengar dua orang penjaga yang tengah membicarakan Ji Hongchan, yang tidak bukan adalah bibi dari Jiruyu. Karena itulah Qingchen pun membawa mereka masuk ke dalam plat giok miliknya demi mencari tahu di manakah Jiruyu berada. Tapi karena mereka tidak kunjung menjawab, jadi dia pun memberikan siksaan kepada iblis malam, yang tentu membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Pasalnya, iblis yang lebih kuat saja tidak bisa melawan, apalagi mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedua pria ini hanya bisa ketakutan saat Qingchen tengah mendekati mereka. Karena dan apa yang mereka lihat barusan, bisa saja Qingchen itu menghabisi mereka dalam sekejap. Qingchen pun bertanya siapakah di antara mereka yang hendak merasakan kekuatannya. Pria ini pun segera memohon ampunan kepadanya. Sedangkan rekannya masihlah belum melakukan apa-apa selain meminta untuk diampuni. Sesaat kemudian rekan pria ini pun pingsan karena saking takutnya dengan tatapan Qingchen. Dan begini hanya pria itu saja yang tersisa. Ia mencoba untuk berpura-pura pingsan, tapi Qingchen sudah tahu hal tersebut. Karena itulah dia mulai melakukan sesuatu. Dan kekuatan yang Qingchen miliki, dia bisa dengan mudah membuka pecahan jiwa dari pria itu untuk bisa melihat hal-hal yang mungkin berkaitan dengan Jiruyu. Tapi sejauh ini tidak ada yang menarik perhatian Qingchen. Sampai akhirnya dia pun melihat Jiruyu bersama dengan tetua agung. Tapi ia belum tahu di manakah Jiruyu itu dibawa pergi. Namun Qingchen telah mendengar tentang tetua agung yang memanggil Hongchan. Sepertinya itu semua saling berkaitan. Nah, rekan pria ini baru saja sadarkan diri. Ia menjadi sangat ketakutan dan harus kembali pingsan.刘大长老唤姬红尘过去。Qingchen pun menyudahi penyelidikannya dan langsung melakukan penyerangan kepada pria itu. Ia pun kembali bangun karena merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia mencoba meminta ampunan dan berjanji akan menunjukkan jalan kepadanya. Qingchen pun melepaskan siksaannya dan menyamar sebagai rekan dari pria itu. Mereka pun keluar dari tempat ini, pasalnya Qingchen akan menemui Hongchan. Sesaat kemudian mereka tiba dan bisa melihat Hongchan yang sedang berkultivasi. Ia sangatlah fokus dan seakan-akan tidak ingin diganggu. Tapi tujuan mereka kemari adalah memberitahukan perintah dari tetua agung. Seketika saja Hongchan menjadi sangat kesal dan hampir menghabisi nyawa dari pria itu. Yang tentu saja ini menandakan kalau kekuatan Hongchan itu tidaklah main-main. Hongchan curiga kepada pria itu dan hendak melakukan penyerangan kepadanya. Tapi Qingchen segera memberitahu kalau perintah tetua agung berkaitan dengan tugas penting. Mendengar hal tersebut, barulah Hongchan menyudahi kultivasinya. Ia turun menghampiri mereka. Qingchen bersama pria ini pun akan menunjukkan jalan kepadanya. Sesaat kemudian mereka pun sampai di mana tetua agung berada. Gerbang pun telah dibuka untuk mempertemukan Hongchan dan juga tetua agung.
Sebelum itu, Qin Chen telah meletakkan sesuatu tanpa sepengetahuan Hong Chen. 遗尊前往，以应重托。 Di dalam sana, Hong Chen penasaran mengapa Tetua Agung memanggil dirinya kemari. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mendesak karena mereka berbicara di tengah malam. Sedangkan Qin Chen sendiri melakukan sesuatu pada jimat miliknya, dan begitu ia bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Hong Chen berencana untuk pergi jika hal ini berkaitan dengan Jiruyu. Tapi Tetua Agung menghentikannya karena bukan itu yang ingin dirinya bahas. Tetua Agung menyinggung leluhur mereka yang dulu mencari perlindungan di istana Piao Miao dan bekerjasama dengan ras iblis. Berkat semua itu jugalah pondasi keluarga Ji terus berkembang hingga sekarang. Tapi sekarang semua itu mulai berubah, di mana tubuh leluhur mereka hampir sepenuhnya dikuasai oleh ras iblis asing. Sementara keluarga Mo terus mengalami peningkatan kekuatan meninggalkan keluarga Ji. Jadi karena tidak ingin mereka ketinggalan terlalu jauh, Tetua Agung berencana untuk membuka kembali tanah telarang leluhur dan mendapatkan ramuan pembaptisan lagi. Hong Chen melarang hal tersebut karena tanah telarang dipenuhi oleh bahaya. Selain itu, terlalu banyak keluarga Ji mereka yang sudah dikorbankan, termasuk dengan Jiruyu, yang bahkan dikirim ke sana. Tapi bagi Tetua Agung, pengorbanan memang harus dilakukan demi bisa menjadi jauh lebih kuat. Terlebih lagi, Jiruyu merupakan satu-satunya di keluarga Ji mereka yang memiliki kultivasi tubuh ilahi cahaya bulan. Jadi Tetua Agung harap dia bisa membuka penghalang yang dibatasi oleh Ji Wushu, karena bagaimanapun tanah itu telah disegel olehnya. Akibat tindakannya itu jugalah membuat warisan kuno mereka musnah. Apa yang keluarga Ji alami saat ini harus dibayar oleh garis keturunannya sendiri. 可如今 与异魔族人合一次获取洗礼丹，想要吞并姬家。禁地已有太多人白白。 Tapi Hong Chen bertanya bagaimana jika Jiruyu masih menolak. Tetua Agung meyakinkan kalau keluarga Ji mereka akan menghadapi kehancuran besar. Sementara itu, Qin Chen telah mengetahui kalau Jiruyu ternyata memang dijebak di sana, supaya bisa membantu para tetua dalam membuka segel tanah telarang. Jadi apapun yang terjadi, hari ini Qin Chen akan menyelamatkannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun, sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita akhirnya diperlihatkan kepada Jiruyu yang memang berada di tempat itu. Terlihat kalau dia itu sangatlah sedih. Ia tidak tahu mengapa leluhur dan Tetua Agung mereka mengambil keputusan ini. Terlebih lagi dia tahu betul apa yang para iblis lakukan kepada Qin Chen. Jiruyu sangatlah sedih dan berharap Qin Chen itu baik-baik saja. Ia juga ingin bisa kembali bertemu dengannya karena bagaimanapun Jiruyu sangatlah merindukan Qin Chen. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.